Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan diskusi kelompok ini secara virtual. Dalam kesempatan ini, saya diamanahkan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Faradila dari kelompok 1. Pertama-tama untuk membuka materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu yang dimulai dari Surya Dewi. Perkenalkan, nama saya Surya Dewi. Saya Marwa. Saya Atifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farham. Saya Muhammad Bula. Saya Arifah. Saya Anita Wardani. Dan saya Nisa Ibadillah. Itulah tadi para anggota kelompok pertama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materinya. Yang pertama itu materi tentang perspektif berdasarkan perspektif psikologi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Farham. Baiklah, Saudara Muhammad Farham, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya oleh moderator. Saya akan memaparkan materi pertama. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu persepsi berdasarkan perspektif psikologi pendidikan. Persepsi merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan istilah serapan dari bahasa Inggris yang perception. Kata perception sendiri berasal dari bahasa Latin percepto dan percipio, yang berterjemahan dari informasi yang diterima melalui panca indera manusia dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman akan lingkungan sekitar. Semua persepsi dalam psikologi melibatkan sinyal dalam sistem saraf. Sinyal ini timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap indera perasa. Misalnya, indera penglihatan melibatkan cahaya penyentuh retina dan mata. Indera penciuman dirangsang melalui molekul-molekul bau yang tersebar melalui udara, dan indera pendengar melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah reaksi pasif terhadap sinyal-sinyal ini, melainkan lebih cenderung kepada pembentukan pembelajaran, ingatan, harapan, ekspektasi, dan perhatian. Persepsi sendiri dapat dibagi dalam dua proses. Yang pertama, pemrosesan memasukkan atau rangsangan yang diterima indera, mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah ini menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya adalah mengenali objek melalui bentuknya. Proses kedua, persepsi tergantung kepada beragam fungsi sistem saraf yang kompleks, tetapi tampaknya tidak membutuhkan adanya usaha secara efektif. Karena berjalannya proses ini terjadi di luar dari kesadaran. Proses persepsi membutuhkan proses dalam psikologi diawali dengan suatu objek di dunia nyata yang disebut sebagai stimulus digital atau objek digital. Objek ini lalu merangsang organ-organ penginderaan tubuh manusia melalui cahaya, suara, dan proses fisik lainnya.
Kemudian, organ penginderaan akan mengubah rangsangan yang diterima tersebut menjadi aktivitas saraf melalui suatu proses yang dikenal dengan transduksi. Pola aktivitas saraf yang demikian ini dikenal dengan proximal stimulus. Sinyal-sinyal saraf lalu dikirimkan ke otak, di mana mereka lalu akan diproses hasil dari proses tersebut yang lalu dikenal sebagai partai. Contohnya adalah sebuah sepatu. Sepatu sebagai suatu objek adalah rangsangan distal. Pada saat cahaya dari sepatu memasuki mata dari sepatu yang diterima oleh otak manusia adalah persep. Contohnya adalah rangsangan distal. Suara ini lalu menstimulasi indera pendengaran manusia dan membentuk proximal stimulus. Hasil dari proses tersebut yang lalu dikenal sebagai partai. Contohnya adalah sebuah sepatu. Sepatu sebagai suatu objek adalah rangsangan distal. Pada saat cahaya dari sepatu memasuki mata dari sepatu yang diterima oleh otak manusia adalah persep. Contohnya adalah rangsangan distal. Suara ini lalu menstimulasi indera pendengaran manusia dan membentuk proximal stimulus. Bentuk-bentuk persepsi terdapat beberapa bentuk persepsi dalam psikologi, yaitu 1. Penglihatan, 2. Pendengaran, 3. Sentuhan, 4. Rasa, 5. Sosial, 6. Bicara, 7. Wajah, 8. Sentuhan sosial, 9. Persepsi yang membentuk melalui indera lainnya. Terima kasih, itulah tadi materi yang pertama yang saya paparkan. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Penjelasannya sangat bermanfaat. Kita akan melanjutkan diskusi yang kedua, yaitu motivasi dan belajar berdasarkan perspektif psikologi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Saudara Marwah. Baiklah, Saudara Marwah, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator. Bukunya bisa kita baca halaman 151. Ini ada pengertian tentang motivasi belajar. Kemudian pengertian motivasi dari Pak Ahli juga ada di dalamnya. Di buku ini juga terdapat komponen motivasi dan jenis motivasi. Terus kebutuhannya. Ada juga tentang dorongan atau tingkah laku dari motivasi. Kemudian ada tujuan motivasi juga di dalam buku ini. Jenis-jenis motivasi. Motivasi primer atau motivasi sekunder. Intrinsik atau motivasi intrinsik. Motif intrinsik. Ada motif tunggal, motif bergabung. Ada juga motif mendekat dan motif menjauh, motif sadar dan motif tak sadar, motif biogenetis, sosiogenetis, dan toegenetis. Dan juga yang terakhir ada fungsi motivasi di dalam buku ini. Bukunya sudah. Saudara Marwah, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih moderator. Bukunya bisa kita baca halaman 151. Ini ada pengertian tentang motivasi belajar. Kemudian pengertian motivasi dari Pak Ahli juga ada di dalamnya. Di buku ini juga terdapat komponen motivasi dan jenis motivasi. Terus kebutuhannya. Ada juga tentang dorongan atau tingkah laku dari motivasi. Kemudian ada tujuan motivasi juga di dalam buku ini. Jenis-jenis motivasi. Motivasi primer atau motivasi sekunder. Intrinsik atau motivasi intrinsik. Motif intrinsik. Ada motif tunggal, motif bergabung. Ada juga motif mendekat dan motif menjauh. Motif sadar dan motif tak sadar. Motif biogenetis, sosiogenetis, dan toegenetis. Dan juga yang terakhir ada fungsi motivasi di dalam buku ini.
Bukunya sudah saya kirim di grup dan bisa dijadikan untuk referensi tugas kita. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Saudara Marwa atas pemaparannya, sangat bermanfaat untuk peserta kelompok lainnya. Jadi, mari kita berpindah untuk materi yang ketiga, yaitu berpikir dan inteligensi berdasarkan perspektif psikologi pendidikan. Materi ini akan dipaparkan oleh Saudara Surya Dewi. Baiklah, Saudara Surya Dewi, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan share referensi yang akan kita jadikan bahan diskusi selanjutnya. Sebentar ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah muncul? Iya. Ini ada referensi buku yang saya dapatkan tentang pengantar pendidikan dari Ngalim Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan. Ini ada referensi buku yang saya dapatkan tentang pengantar pendidikan dari Ngalim Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir dan inteligensi berdasarkan perspektif psikologi pendidikan. Di mana di sini ada berpikir tentang deskripsi berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama berpikir kritis, kedua berpikir kreatif, dan cara proses berpikir. Kemudian ada inteligensi, di mana inteligensi ini ada beberapa. Pertama pengertian inteligensi, kemudian ada kajian inteligensi menurut para ahli, macam-macam inteligensi, dan faktor-faktor yang menentukan inteligensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akan share ke grup tentang materi yang nantinya akan kita diskusikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Surya Dewi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang psikologi dari perspektifnya, motivasi dan belajarnya, serta berpikir dan inteligensinya. Setelah membagikan materi yang dipaparkan oleh teman kelompok saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, itulah tadi diskusi presentasi kelompok kami. Kami akan terima kasih atas segala sesuatu yang telah anggota paparkan. Saya akan menutup diskusi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga diskusi kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi semua yang ada di dalam peserta Ahli macam-macam inteligensi, dan faktor-faktor yang menentukan inteligensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akan share ke grup tentang materi yang nantinya akan kita diskusikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Surya Dewi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang
psikologi dari perspektifnya, motivasi dan belajarnya, serta berpikir dan inteligensinya. Setelah membagikan materi yang dipaparkan oleh teman kelompok saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Baiklah, itulah tadi diskusi presentasi kelompok kami. Kami akan terima kasih atas segala sesuatu yang telah anggota paparkan. Saya akan menutup diskusi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga diskusi kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi semua yang ada di dalam peserta diskusi ini, baik yang memberikan paparan dan menerima paparan tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya mau bertanya. Maaf sekali. Nantinya bagaimana nantinya, siapa yang akan maksudnya yang akan mengetik ini nanti resume yang akan kita buat? Sunyi. Tidak ada? Mungkin Atifah jago ngetik. Saya ya. Atifah bagus caranya. Nanti juga cara nama ini. Saya bikin PPT nah. Baik, karena tidak ada yang mau mengetik. Oke, baik, saya Pale yang ingin mengajukan diri sebagai yang akan mengetik